Assalamualaikum bro. Wow, openingnya agak beda nih karena saya sedang berkendara dengan sebuah roadster yang ikonik, teman-teman. Roadster yang kini harga bekasnya terpantau sudah cukup turun, tapi masih bertahan untungnya harganya. Dan roadster ini juga cukup populer di Indonesia karena ini adalah sebuah Mazda MX-5 yang kini mau baru ataupun bekas banyak sekali diburu oleh orang-orang karena memang mobil ini memiliki banyak sekali kelebihan, dari mulai desainnya yang cantik, mesin yang cukup bertenaga, serta handling dari mobil ini yang juara. Kira-kira apa spesialnya dari sebuah Mazda MX-5 yang teman-teman bisa bawa pulang sekarang harganya seharga Honda CR-V baru lah ya. Jadi pastiin udah like, udah subscribe channel Belanja Mobil. Dan bersama saya Raka, yuk kita review Mazda MX-5. Let's go kita ke depan. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya tentang sebuah Mazda MX-5 karena memang mobil ini menjadi salah satu mobil yang ikonik yang dipakai oleh reviewer top di Indonesia, yaitu Mr. Fitra Eri, teman-teman. Dan Mazda MX-5 yang dipilih memang itu adalah sebuah mobil yang sangat-sangat baik. Jadi kalau teman-teman sedang mendambakan sebuah mobil roadster yang enak dikendarai, tidak terlalu kencang, ringkas, serta tampilannya yang eye-catching, ya cuman ini jawabannya, teman-teman. Dan ini adalah sebuah Mazda bro, merek dari Jepang yang memang untuk parts dan spare part untuk mobil ini masih banyak sekali di pasaran. Mazda MX-5 adalah sebuah sports car sebenarnya. Di tahun kelahirannya di tahun 1889, ketika itu pendiri Mazda menginginkan sebuah roadster yang memang mengedepankan esensial sebagai mobil roadster Inggris. Dan memang pada saat dekade 80 dan 90 di Inggris atau di Amerika sana sedang populer sekali mobil-mobil dengan konfigurasi atap terbuka seperti ini. Sehingga di tahun 1989 terlahirlah sebuah Mazda MX-5 generasi pertama, teman-teman. Yang itu benar-benar enteng, tampilannya yang sangat cantik, serta distribusi bobot yang juga sangat baik. Sehingga mobil itu juga dipakai di beberapa kejuaraan di dunia. Selang beberapa tahun kemudian generasi keduanya hadir, dan generasi ketiga juga populer di Indonesia, dan generasi keempat atau yang dijual sampai saat ini, generasi terbarunya hadir sejak tahun 2018 sampai saat ini juga masih dijual oleh Mazda. Nah, FYI teman-teman, Mazda MX-5 sendiri adalah mobil yang ditawarkan dengan atap hardtop seperti ini dan juga atap cabrio. Tapi yang cabrio itu hanya ada satu di Indonesia, yaitu pemiliknya Fitra Eri, teman-teman. Dengan konfigurasi atap hardtop yang bisa dibuka dan juga dia modelnya model targa. Jadi ada frame lagi di bagian kiri kanan di pilar B-nya, teman-teman. RF sendiri, Mazda MX-5 RF. Apa artinya RF? Arti RF sendiri dalam MX-5 adalah retractable fastback, teman-teman. Yang berarti atapnya itu bisa dibuka secara lebih cepat. Dan memang pada saat pengujiannya itu tadi saya nguji ya, kurang lebih di angka 14 detik untuk membuka atap secara keseluruhan, dan atap ini juga bisa dibuka ketika mobil berjalan yang maksimal perjalanannya di angka 10 km per jam. Nah, kita ngomongin secara desain dari Mazda MX-5 ini. Di generasi keempat ini bodinya total berubah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena desain dari mobil ini sekarang sudah mengandung kode desain dari Mazda yang mana dia terlihat lebih eksklusif dan juga terlihat lebih modern, teman-teman. Di bagian depan sini ya, ciri khas Mazda, lampunya yang tipis seperti ini juga dipadukan dengan beberapa tarikan garis yang tajam-tajam alias yang vertikal-vertikal, sehingga membuat tampilannya makin modern serta makin agresif. Lampunya sendiri dia sudah dibekali dengan lampu yang LED pastinya. Dia sudah proyektor ya, yang pancaran ketika malam hari juga sangat terang sekali. Dan karena ini sebenarnya DNA-nya adalah DNA dari mobil sport, makanya Mazda juga menambahkan ada lips maksudnya, dan juga di bagian sini ini ada lampu fog lamp-nya. Jadi tambah keren, teman-teman. Ini terlihat bonetnya sangat panjang sekali karena memang mesin yang digunakan juga cukup besar nih. Tapi nanti kita singgung mesinnya, kita ke bagian samping dulu bro sekarang. Bagian samping, teman-teman. Jika teman-teman bertanya berapa panjang mobil ini sama seperti panjang dari hatchback medium yang ada di Indonesia, seperti Honda Jazz atau Honda City Hatchback, lalu ada Toyota Yaris, karena
Dimensinya ini berada di angka 3915 mm yang memang kompak teman-teman, menghasilkan mobil dengan tingkat kelincahan yang sangat baik sekali. Nah, Mazda MX-5 sendiri dia dibekali dengan velg yang sebenarnya kecil tapi terlihat besar ya, karena memang bodinya atau pada bagian ban ini juga terlihat sangat kecil nih untuk ruangannya, sehingga dia bisa ditempatkan sebuah roda ukuran 17 inci velgnya dengan ban ukuran 205 aspek rasio 55 di depan dan belakang itu secara terlihat besar gitu. Dan untuk teknologi keselamatan pastinya karena ini Mazda generasi terbaru, dia sudah dikombinasikan dengan beberapa teknologi keselamatan Mazda, yaitu Mazda Active Sense teman-teman, yang banyak sekali fitur-fiturnya. Nanti teman-teman lihat aja di tabel di sini. Nah, sekarang saya pengen tunjukin berapa cepat pembukaan dari atapnya nih. Sebentar, kita hitung bareng-bareng teman-teman ya. Oke, jadi ada satu tombol di bagian dalam. Caranya tinggal tekan ke bawah aja kalau untuk membuka. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 detik bahkan teman-teman. Sudah selesai pengoperasian membuka atapnya. Dan karena ini model Targa, seperti yang udah saya bilang tadi bahwa di sini masih disediakan pilar ya. Pilar yang cukup besar yang menjadikan mobil ini tuh ikonik sekali. Targa bos. Juga di bagian dalamnya nih kalau atapnya terbuka terdapat kaca yang bisa menghalangi udara dari bagian depan ke kabinnya sehingga dia aerodinamis. Oke, kita ke belakang sekarang bro. Kita putar mobilnya untuk menceritakan bagian belakang dari MX-5. Yap, simple ya teman-teman ya. Tapi bagian belakang ini yang paling saya suka karena ciri khas dari Mazda MX-5 itu terciri sekali di belakang sini. Lampunya bulat-bulat masih dipertahankan. Di bagian sinilah nih, bagian targanya terlihat sangat keren. Apalagi dipadukan dengan ini, ada high mount stop lamp yang keluar kayak gini dan sangat cantik gitu di bagian belakang sini. Nah teman-teman bertanya, ada nggak sih bagasinya untuk Mazda MX-5 ini? Tenang aja bro, karena Mazda juga memikirkan kepraktisan barang-barang. Karena memang di kabinnya itu nggak bisa bawa barang apapun bro, nanti saya ceritain ya. Dan silahkan bawa barang-barang teman-teman di dalam bagasinya. Ada dua cara membukanya, yaitu lewat kunci dan lewat dalam. Di belakang sini nggak ada tombol-tombol sehingga nggak bisa dibuka teman-teman dari luarnya. Nah, ini dia ruangan bagasi dari Mazda MX-5. Ini cukup luas loh bro. Luas untuk membawa ransel-ransel aja. Kalau koper rasanya koper kecil alias koper kabin tuh masih muat di dalam Mazda MX-5 bagasinya. Tapi kalau sudah ukuran medium ataupun large rasanya nggak cukup untuk masuk ke dalam bagasi dari MX-5 ini. Kenapa bisa seluas ini? Karena memang metode pelipatan dari atapnya itu ditempatkan di bagian dalam sini teman-teman. Jadi tidak memakan space atau tidak memakan ruang bagasi di bagian belakang. Yap, lagi-lagi ini patut diapresiasi karena memang Roadster ini memiliki dimensi yang sangat mungil sekali. Sehingga punya ruangan bagasi aja udah syukur gitu teman-teman. Dan yang saya suka adalah walaupun dia belum ada pecet-pecetan ya, belum electric tailgate, tapi ini sangat enak sekali tutupnya. Sorry. Nah, benar-benar ringkas gitu. Lampu-lampunya belum LED teman-teman ya, tapi kalau untuk lampu malamnya sudah LED, lampu remnya belum, pun lampu sennya dan lampu mundurnya juga belum LED. Kayak gitu. Oh, kelupaan teman-teman, di bagian bawah nih terdapat dua buah muffler yang menjadi ciri khas Mazda. Dia nggak kiri kanan, tapi di bagian kanan aja, tapi dua buah. Yang suaranya terdengar sedikit lebih menderu. Nanti kita ceritakan di bagian dalam. Oke, sebelum saya lompat ke bagian dalam, kita pengen lihat bagian mesinnya. Ngomongin MX-5, pasti kita ngomongin sedikit mengenai mesin bro. Karena memang mobil ini di generasi awalnya, generasi pertama dan kedua, itu sering sekali digunakan untuk balapan. Tapi yang ini sih mesinnya kayaknya nggak cukup bertenaga ya untuk diajak balap. Karena memang mesin yang digunakan Mazda MX-5 RF ND generasi keempat ini hanya berpublikasi di 2000 cc 4 silinder yang berpadu dengan teknologi Skyactiv teknologi teman-teman. Sehingga dari mesin naturally aspirated itu menghasilkan tenaga yang memang cukup ya untuk melajukan sebuah roadster yang mungil ini. Tenaga di angka 180 dk dan torsi di 205 Nm. Itu membuat laju akselerasi dari mobil ini dari 0 sampai 100 menurut riset
hanya di angka 7,2 detik saja. Dan mobil ini juga berpadu dengan transmisi yang sangat cepat ala Mazda, yaitu transmisi Skyactiv G 6 percepatan. Dan untuk penggeraknya kedua roda depan, teman-teman. Oke, saya nggak tahu pasti berapa konsumsi bahan bakarnya, tapi rasanya mesin 2000 cc Mazda itu di angka 12 km per liter mungkin ya. Untuk rute di luar kota dan dalam kota bisa mungkin di angka 10 atau 11 km per liter. Cukup irit untuk mobil yang sangat ganteng seperti ini. Sip, kayak gitu. Sekarang saya nggak sabar pengen ceritain bagian interior dari sebuah roadster yang ganteng ini. Kita ke dalam yuk. Oke teman-teman, sudah di dalam Mazda MX-5 Miata. Yap, memang dari luarnya terlihat kompak, pun ketika teman-teman masuk ke dalam ini benar-benar kecil sekali ya. Yap, karena memang mobil ini didesain untuk 2 orang penumpang saja. Nggak ada lagi kursi tambahan di bagian belakang seperti mobil sport pada umumnya biasanya. Tapi Mazda Miata ini memang dari awal, sejak generasi awalnya di tahun 89 itu hanya memiliki 2 kursi aja. Pelit dia untuk akomodasi penumpang lainnya. Oke, saya hidupkan dulu mobilnya karena cuaca hari ini cukup panas bro, jadi saya pengen nyalain AC. Oke. Nah, itu suara knalpotnya teman-teman tadi pada saat kita start up terdengar sedikit menderu ya, karena memang knalpotnya sedikit beda nih. Nih, saya kasih dengar suara knalpot dari MX-5. Ya, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Tidak terlalu sporty memang, tapi sudah enak lah didengarin di kuping. Oke, lanjut. Saya pengen bicarain mengenai buka tutup atapnya pertama kali. Tadi kita udah hitung sama-sama ya di depan ya, di kurang lebih 13 detik untuk membuka dan menutup atapnya. Dan sekarang saya ingin membukanya lagi, tapi saya pengen menjelasin di sini ada satu tombol teman-teman. Tombol untuk membuka dan menutup atap hardtopnya ini. Jadi tinggal kita naikin ke atas saja. Dia akan ada animasi di bagian dalam nih, dan di bagian MID juga terdapat hardtop operationnya. Oke, operation complete. Sip, dia cepat sekali ya, dan bisa digunakan ketika teman-teman berjalan tapi tidak lebih dari 10 km per jam. Oke, sekarang bahas posisi duduk. Jelas karena ini mobil sport sehingga posisi duduknya sangat rendah teman-teman, dan setir ini tidak terlalu ergonomis karena memang untuk pengaturan sendiri Mazda hanya memberikan pengaturan naik turun aja alias tilt, belum terdapat pengaturan teleskopiknya. Nah, kalau pengen mengakomodir setir yang cukup jauh ini teman-teman silahkan majuin aja kursinya melalui tuas mekanikal di bagian bawah, dan untuk recliningnya juga dia ada teman-teman. Tuh, recliningnya ada, yang semuanya juga masih manual. Dan untuk menaikkan kursinya juga terdapat sebuah knop putar di bagian kiri kanannya. Jadi bisa dinaikin juga. Dan untuk kursinya sendiri, dia kursinya udah semi bucket ya, yang sporty sekali karena ada stitching warna merah. Dan di atasnya nih headrestnya juga sangat tinggi, sehingga untuk saya dengan tinggi 185 cm, headrest ini masih menyangga kepala saya dengan cukup baik. Lalu ini khas Mazda sekali teman-teman, ini namanya MZD Connect di bagian tengah, dan untuk instrumen clusternya juga dia masih didominasi dengan 3 buah dial yang besar-besar analog semua. Di tengah untuk tachometer, di kanan untuk speedometer, dan di kiri sini untuk pengaturan MID, yang mana informasi MID ini bisa kita lihat melalui tombol pengaturan yang ada di bagian kiri setir sini. Nah, kita bahas untuk tuas-tuasnya. Tuas-tuasnya ini sudah auto ya untuk wipernya, dan juga untuk tuas lampu utamanya dia sudah ada fitur auto. Dan di bagian bawah di sini khas Mazda ada beberapa tombol, yaitu untuk mematikan stabil control, melihat blind spot monitoring, lalu mematikan ini teman-teman line keep alert, dan juga ada eye stop. Ketika eye stop ini dihidupkan, mobil akan mati ketika teman-teman diam di lampu merah kurang lebih di angka 10 detikan ya, mobil akan mati, menghemat bahan bakar lagi-lagi. Nah, ini MZD Connect generasi ke berapa ya, saya nggak tahu juga. Tapi sudah sangat intuitif dan sangat cepat sekali pengaturannya, sama seperti BMW iDrive teman-teman.
Di dalam MCD Connect ini juga terdapat beberapa menu, yaitu aplikasi. Aplikasi ini ada fuel economy monitor, sip. Di sini karena mobil dipanasin doang ya di showroom kita, jadi tercatat di 7,9 km per liter. Lalu ada pengaturan vehicle status monitor. Di sini ada warning guidance dan maintain seperti biasa ya. Lalu kita ke kanan lagi, entertainment. Nah, itu entertainmentnya untuk memutar radio, Bluetooth. Dia belum bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto. Lalu ada communication, ini untuk menyambungkan smartphone teman-teman semua ke head unitnya atau ke MCD Connect ini. Navigation yang sudah built-in dan pengaturan setting. Ini mengenai ya keseluruhan dari MCD Connect ini. Ada pengaturan safety juga, blind spot monitoring volume, lane departure warning, ada pengaturan sound. Di sini bisa diatur dan pengaturan jam, vehicle, device dan sistem. Oke, seperti layaknya Mazda. Nah, untuk mode berkendara sendiri, mobil ini menempatkan tombol di bagian bawah sini. Ada mode sport dan normal. Jadi nggak ada lagi mode eco ataupun mode snow ataupun apapun itu, karena cuma ada dua mode berkendara, yaitu sport dan normal. Lalu AC-nya sudah climate control, tapi belum digital teman-teman, dan hanya single zone, jadi belum dual zone kiri kanan. Dan karena ini mobil yang diimpor dari Jepang juga, sehingga ada fitur yang tidak dikurangi oleh Mazda Indonesia, yaitu ada fitur penghangat kursi bro. Penghangat kursi bagian kiri kanannya. Nggak terlalu berguna teman-teman, karena udaranya cukup panas di Indonesia ini. Lalu ke bagian belakang, persnelingnya ini beda ya, bulat, dia keren ya. Dan kalau ingin mengoperasikannya dari P, teman-teman tinggal pencet aja, lalu kita tarik ke N ataupun ke D. Juga ada mode manual atau mode triptonic dan lengkap dengan dua buah pedal shift di bagian kiri kanan. Lalu saya ngomongin tempat penyimpanan ya. Tadi saya bilang tempat penyimpanannya minim di bagian kabin, karena memang iya teman-teman, di sini teman-teman nggak bisa menyimpan apapun ya. Kanan kirinya nggak ada cup holder. Di bagian tengah sini kecil sekali. Ini untuk coin holder mungkin, atau e-tol teman-teman semua bisa taruh di sini. Cup holdernya terdapat di bagian belakang sini, dua buah aja. Kita tadi udah bawa bekal ya. Nih kita taruh di sini. Nah, jadi ada cup holder dua buah di bagian kiri kanan, dan juga terdapat satu buah tempat penyimpanan tertutup yang tidak terlalu besar memang, tapi bisa dikunci teman-teman, sehingga lebih privasi pastinya. Lalu untuk sini, nah di sini juga tidak ada glove box bro, polos aja. Jadi glove boxnya hanya ada di bagian dalam sini. Oke, kayak gini untuk interior dari Mazda MX-5. Dia cukup baik ya untuk perpaduan bahannya juga. Di sini walaupun material plastik keras, tapi terlihat sangat solid sekali, berkualitas. Di sini ada soft touch, ada stitchingnya, dan di sini juga perpaduan dua buah warna ya. Ada warna putih dan warna hitam. Warna putih ini sesuai dengan warna bodi yang ada di bagian eksteriornya. Kayak gitu, spionnya sudah elektrokromatik, ada sun visor juga, tapi belum ada lampunya di vanity mirrornya. Sip. Dan saya pengen informasikan terakhir adalah harganya sekarang sudah cukup terjangkau bro. Serius, seharga Fortuner mungkin ya. Berapa lebih tepatnya? Sampai di akhir video bro. Closingnya agak beda lagi, karena saya pengen closing merasakan langsung sensasi berkendara dari Mazda MX-5. Kita buka atapnya bro ya. Ini masih bisa terbuka nih, karena kita nggak lebih dari 10 km per jam. Oke, pelan-pelan. Nah, inilah enaknya. Oke. Nah, komplit. Inilah menikmati mobil roadster sore hari dengan cuaca yang cukup sudah tidak terlalu panas ini, berkendara di sekitar perkotaan atau pegunungan rasanya enak sekali. Nah teman-teman yang pengen bawa pulang Mazda MX-5 ini merupakan Mazda MX-5 lansiran tahun 2018 yang odometernya tercatat di angka 4.936 km. Luar dan dalam rasanya seperti mobil baru, karena memang ini sangat dirawat sekali oleh pemilik sebelumnya. Nah untuk harganya bro, tadi di awal video saya bilang ya, kalau seharga Honda CR-V baru, karena benar mobil ini kita jual untuk rate di angka 645 juta rupiah. Cashnya kita jual, kita buka di 695 juta rupiah. Tentunya kalau teman-teman tertarik, harga-harga tersebut masih bisa dinegosiasikan lagi.
Jadi langsung datang aja ke showroom kita yang lokasinya terletak di Bursa Otomotif Mangga 2 Square. Lantai basement, lihat aja fokus motor, belanja mobil, autofokus, rak motor, itu semua bagian dari belanja mobil. Oke, seperti biasa terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang belanja mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel belanja mobil. Dan secara pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Asik, jalan-jalan lagi naik Mazda MX-5. Cepetan bro, test drive langsung MX-5 nya. Bye bye, assalamualaikum.